Selamat pagi, Shalom, Salve. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi di pagi hari ini. Lagu pembuka, Saudara Mari Semua. Saudara mari semua, hadaplah kata Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra. Haleluya, haleluya, kita satu memulai hidup baru dalam semangat Tuhan. Kita hidup kekal, saudara, mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Uskup, para imam, saudara-saudari, umat yang terkasih, kita membuka hari ini dengan bersatu dengan misteri kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi ini. Tuhan memanggil kita agar apapun yang kita jalani sepanjang hari ini, kita jalani dengan penuh kerendahan hati. Dan dalam kerendahan hati itulah maka kita akan selalu mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, agar layak dan pantas di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mewahyukan diri kepada kami. Ajarilah kami untuk membuka diri pada kehadiran-Mu dan senantiasa bersyukur atas semua anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti menjangkau sarang burung. Tanganku telah menjangkau kekayaan para bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikian aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengakakan paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refren, Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukan, dan milik pusaka-Mu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat? Dia yang mengajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat. Haleluya, 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 haleluya.
Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Uskup, para konfrater dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus menyebutkan 3 macam orang: orang bijak, orang pandai, dan orang kecil. Orang bijak dan orang pandai bisalah kita masukkan ke dalam kategori orang besar, sehingga hanya ada 2, yaitu orang besar dan orang kecil. Status orang besar bisa saja menunjuk pada mereka yang berpengetahuan tinggi, mungkin secara akademik. Ada yang S1, ada yang S2, bahkan S3, atau memiliki gelar yang seringkali melebihi panjang namanya. Status orang besar juga bisa berkedudukan tinggi. Ada ketua-ketua, ada kepala-kepala, ada orang nomor 1, nomor 2 dalam segala posisi atau tempat di mana dia berada. Orang besar juga bisa menunjuk pada mereka yang memiliki banyak kekayaan, para miliarder, jutawan, atau orang zaman ini mengatakan para sultan. Sedangkan orang kecil adalah orang yang bisa saja menunjuk kepada orang yang tidak berpengetahuan, mungkin tidak sempat sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, ya biasa-biasa saja, atau orang yang juga tertindas, tersisi, terpinggirkan, tidak dianggap karena ketidakadilan atau penindasan. Orang kecil juga bisa menunjuk pada orang yang tidak berkecukupan, bahkan berkekurangan dalam hal materi, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Bapak Uskup, konfrater, dan saudara-saudara terkasih, setelah membaca Injil tadi, mungkin secara otomatis kita mau menjadi bagian dari orang kecil, agar misteri kerajaan kasih Allah itu yang hadir dalam diri Yesus bisa kita rasakan dan kita alami. Saya merenungkan bahwa menjadi orang kecil bukan berarti kemudian mengubah status dari orang besar menjadi orang kecil dan tetap bertahan dalam status sebagai orang kecil, melainkan menghidupi apa yang dicontohi dan dikehendaki Yesus. Apalah artinya menjadi orang kecil tetapi punya mentalitas kecil dan miskin yang jatuhnya pada kesombongan dan kekerasan hati, sok kaya, sok pintar, sok tahu segala-galanya. Atau ada yang juga mencela, bukankah lebih baik menjadi bagian dari orang besar tetapi bermentalitas rendah hati. Baiklah saudara-saudari, apapun posisi dan status kita, hendaklah kita memiliki mentalitas Injili ini, yakni keterbukaan dan kerendahan hati, kesederhanaan dan kejujuran,
pemberian diri bagi Tuhan dan sesama, selalu mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup. Santo Agustinus mengatakan, jika engkau bertanya kepada saya, apakah hal yang utama dari ajaran Kristen? Maka jawaban saya adalah, pertama, kerendahan hati, kedua, kerendahan hati, dan ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah langkah pertama dan langkah seterusnya untuk mencapai kesempurnaan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ketika kita di atas, ingat yang di bawah, ingat asal usul dan tetap rendah hati. Atau ketika kita di bawah, tetap yakin dan optimis bahwa kita berharga di mata Allah, dan Ia tetap memanggil kita dalam status dan keadaan kita apapun untuk berjalan bersama sebagai gereja yang hidup dalam menghadirkan cinta kasih Yesus bagi semua orang. Semoga hati kudus Yesus semakin merajai hati kita, agar kita dalam segala status dan keberadaan kita saat ini semakin bisa dengan penuh kerendahan hati menempatkan diri menjadi man in the right place and time or situation. Semoga demikian. Lagu persembahan di ufuk langit merah. Di ufuk langit dan merah, gembara semadi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami kau angkat menjadi putra dan putrimu, serta kau satukan dengan Yesus Kristus putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami.
Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan Anda. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Senongutra serta semua rohaniwan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi seluruh rangkaian kegiatan Muspas yang akan berlangsung pada hari ini. Semoga Roh Kudus dicurahkan ke atas kami masing-masing, agar kegiatan hari ini dapat berjalan baik dan lancar serta selaras dengan kehendak-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putramu menjadi santapan surgawi bagi kami. Semoga kami senantiasa membuka hati dan penuh kerendahan hati menyambut kehadiran dan bimbingannya, sehingga kami pun dibebaskan dari perbudakan dosa dan dituntun menuju kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita mengakhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat dan pengutusan dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada-Nya. Lagu penutup Tuhan sumber gembiraku.